Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Baroroh. Saya dari mahasiswi Stainyo Temanggung. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu dengan pendidikan anak dalam keluarga Prodi PIAUD. Nah, kali ini saya akan memberikan tentang sedikit ilmu yaitu tips belajar anak pada masa pandemi COVID-19. Nah, cara belajar efektif di rumah selama pandemi COVID. Yang pertama yaitu menentukan waktu. Cara belajar efektif di rumah yang pertama, kamu harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Dengan menentukan waktu, anak akan lebih berfokus dan enggak ketinggalan zaman. Yang kedua, rapikan meja belajar. Setelah menentukan waktu, cara selanjutnya ialah dengan merapikan meja belajar. Dan pastikan meja belajar cukup luas dan lenggang supaya anak bisa belajar dengan berekreasi dengan bebas. Sediakan juga tempat sampah di dekat meja belajar. Terakhir, supaya ada sedikit penyejuk, anak bisa meletakkan tanaman hias atau akuarium kecil. Yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Nah, mencari tahu cara belajar yang sesuai dengan anak bisa menghindari dari rasa kantuk atau rasa malas yang menyerang dengan bersifat rileks agar belajar pun bisa tenang. Nah, tenangnya bagaimana? Cara belajar itu setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, dan ada juga yang belajar sambil ngemil makanan maksudnya, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu, dan materi pelajaran, anak juga harus menyiapkan fisik supaya tetap fit selama waktu belajar. Yang kelima, olahraga. Cara belajar efektif di rumah terakhir yaitu dengan berolahraga. Dengan berolahraga terus pun anak bisa tetap semangat alias enggak bisa bikin ngantuk. Nah, selanjutnya nih, 5 tips mengajar anak di rumah. Yang pertama, tetapkan tujuan yang spesifik. Karena ketika kita bisa membuat tujuan yang spesifik, anak akan mudah untuk belajar dengan jelas. Misalnya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Kita memberikan ulasan kepada anak atau contoh, misalnya pagi ya kita mengucapkan good morning, kalau mau tidur kita mengucapkan good night gitu ya. Nah, yang kedua ini persepsi, yaitu kegiatan awal supaya anak siap menerima pelajaran. Tahap ini akan membantu anak supaya siap belajar. Anak diajak untuk nonton film atau mungkin nonton filmnya tokoh yang anak disukai ya. Misalnya Spiderman, film Upin Ipin, atau film kesukaannya. Nah, anak setelah nonton itu akan bahagia, antusiasnya juga semuanya akan meningkat. Selanjutnya yaitu perhatikan metode belajar. Anak hobi nonton video. Anak sangat tertarik ya dengan penuh warna-warni dan dengan memanfaatkan video di YouTube, memanfaatkan gadget, laptop, dan lain-lain. Nah, contoh praktis yang lain adalah alat peraga. Misalnya, kita cari gambar matahari di internet dengan sesuai gambar tersebut dan kemudian kita gunting. Kita tunjukkan kepada anak
Nah, kalau muncul matahari seperti ini apa, tempat seperti apa? Nah, gitu kan, anak akan berpikir. Nah, jawabannya adalah good morning. Anak akan dapat menerima informasi baru ya. Nah, selanjutnya variasikan gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Yang pertama gaya visual. Gaya visual itu akan lebih mudah menerima informasi dengan nonton video. Yang kedua, auditory. Auditory itu cenderung lebih mudah mendengarkan dengan suara. Terakhir, kinestetik. Kinestetik ini gaya belajar akan lebih mudah menerima informasi jika praktik langsung atau sambil gerakan. Nah, ini yang variasi ketiga ini pasti anak akan jatuh cinta sama 3 tips ini ya. Terakhir, evaluasi. Guru melakukan evaluasi dengan tanya jawab atau ulangan. Nah, ini gaya ini juga bisa diterapkan dengan anak di rumah ya. Misalnya anak diajak nonton bareng. Nah, nanti kita memberikan pertanyaan melalui isi televisi tersebut gitu. Nah, mungkin cukup untuk video kali ini ya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.